Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita dapat bertemu kembali meskipun masih secara online yang mana kita melaksanakan ibadah kita. Namun ibadah secara online ini laksanakan hanya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian yang tidak dapat mengikuti ibadah secara offline di gedung gereja yang kita adakan tepat pada hari ini tanggal 1 November 2020. Karena kita tahu bangku yang disediakan terbatas. Mengingat karena ada penyebaran COVID-19 ini sehingga kita harus mengikuti yaitu protokol kesehatan dari pemerintah sehingga gereja membatasi kehadiran jemaat dan hanya jemaat-jemaat yang sudah mendaftar yang boleh hadir. Jadi Bapak Ibu yang tidak dapat hadir karena terlambat mendaftar untuk beribadah secara offline bersama-sama di gedung gereja ini, Bapak Ibu boleh minggu yang akan datang nanti di grup akan diumumkan cepat-cepat Bapak Ibu mendaftarkan atau memasukkan namanya di grup yang sudah ada, yaitu khususnya grup kita GSC Amanasi di grup Pendeta Charles. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, namun itu tidak mengurangi semangat kita tetap untuk kita datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan belajar firman Tuhan dan menerima berkat Tuhan pada hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum ibadah dimulai, mari Bapak Ibu sekalian tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Saya akan berdoa bersama-sama kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini, di mana kami adalah hari pertama, kami melaksanakan ibadah secara offline. Namun, hari ini juga ada saudara-saudara kami yang tidak dapat mengikuti ibadah secara offline, melainkan tetap secara online. Oleh karena itu, berkati saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tuhan, biarlah kiranya hadirat Tuhan tetap menjamah melawat, dan biarlah kuasa Tuhan dicurahkan. Sehingga jemaat-jemaat Tuhan atau saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara online tetap diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa, menyerahkan sultan kasih Tuhan berkati ibadah secara online pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Berkati semua yang melayani, dan berkati jemaat Tuhan juga berikan hati, pikiran yang terfokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa dan kami siap melaksanakan ibadah kami secara online pada hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekalipun kami masih beribadah secara online Tuhan, tapi kami mau bersyukur Tuhan karena Tuhan berikan kami kesehatan. Dan pagi hari ini kami tetap akan menyembah Tuhan. Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga dimanapun yang berada yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati kami juga yang dalam pelayanan ini Tuhan. Dan kami
kami mau menjadi kuat Tuhan, karena ada Tuhan Yesus yang menyertai setiap langkah kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan urapi setiap kami juga, Tuhan urapi, sehingga kami memiliki telinga yang mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian sudah diberkati oleh pujian yang kita bersama-sama naikkan kehadirat Tuhan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, tidak mengurangi kerinduan kita akan Tuhan. Setelah kita menyembah Tuhan, saatnya kita akan belajar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Mari, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita mau membuka hati kita, sehingga firman Tuhan yang disampaikan ini betul-betul menjadi benih yang subur, yang tertanam di tanah hati kita yang subur, dan benih ini boleh bertumbuh dan kita boleh menghasilkan buah-buah kehidupan yang mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Baik, kita akan terlebih dahulu berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, urapi kami, berikan kami hikmat yang dari surga untuk kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu dengan benar. Dan tidak hanya diurapi dan diberikan hikmat untuk mengerti, memahami, tetapi diberikan kemampuan untuk kami juga menerapkan dan melakukan firman-Mu Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Sehingga hidup kami betul-betul menjadi hidup yang boleh memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan, berkati hamba yang menyampaikan. Tuhan ambil alih, Tuhan yang mengendalikan pikiran hati hamba, sehingga perkataan yang keluar dari mulut hamba itu berasal dari kebenaran firman Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang bukan daripada Tuhan, dan sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, sehingga hanya Kristus yang tampak dan Kristus yang menerima kemuliaan. Segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami belajar firman Tuhan pada hari ini, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi bila kuasa Roh Kudus yang memenuhi, melingkupi hati dan pikiran kami, bahkan dimanapun kami berada di ruangan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik, langsung aja kita akan buka di dalam kitab Maleakhi pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mari Bapak Ibu buka di dalam kitab Maleakhi pasal yang pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Sudah dapat semua? Saya akan bacakan. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan ini, maka judul firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama saya beri judul, berikan yang terbaik atau memberikan yang terburuk. Tapi judulnya saya singkat, berikan yang terbaik. Nah, kitab ini adalah kitab Maleakhi. Maleakhi berarti nama seorang hamba Tuhan, nama seorang abdinya Tuhan, nama seorang nabinya Tuhan, yaitu Maleakhi. Nama Maleakhi berarti utusanku. Bisa juga singkatan dari Malakiah. Malakiah yang artinya utusan Tuhan. Kepribadian Maleakhi ini sangat jelas dicatat di dalam kitab Maleakhi ini. Dan Maleakhi adalah seorang Yahudi, yaitu seorang
orang Yahudi yang saleh, yang takut akan Allah dan tinggal diam di Yehuda pada saat itu. Iman dan kepercayaan Maleaki serta integritas dan pengabdiannya yang tinggi kepada Allah, kepada Tuhan itu sangat kuat. Sangat kuat. Dan pengabdian yang tinggi ini dari seorang Maleaki itu patut menjadi contoh bagi kita orang percaya saat ini. Bagi saudara, bagi saya, patut menjadi contoh. Dalam hal apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentunya dalam hal kesetiaan dan di dalam hal kesungguhannya, yaitu Maleaki untuk menentang yang namanya ibadah yang munafik, ibadah yang tidak sungguh-sungguh. Sebagaimana halnya terjadi pada zamannya Maleaki pada saat itu. Dia sangat menentang yang namanya penyembahan berhala, perceraian. Kemudian yang terjadi yang namanya pencurian, atau orang-orang atau imam mencuri persepuluhan dan persembahan yang menjadi milik Tuhan di dalam rumah Tuhan pada saat itu. Maleaki dikatakan juga mengecam para imam pada saat itu, yang mana para imam ini menunjukkan sikap yang menghina kepada Allah. Dengan apa? Dengan mempersembahkan korban hewan-hewan yang cacat, hewan-hewan yang sakit, hewan-hewan yang tidak sehat dipersembahkan kepada Allah yang hidup. Mereka bukan hanya memberikan yang terbaik. Maksudnya gini, mereka bukan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, melainkan para imam ini memberikan korban-korban yang terburuk bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, sebagai orang percaya, yaitu Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, kita semua sebagai orang percaya yang sudah ditebus, dibayar lunas dengan darah Yesus yang mahal, apakah kita sebagai orang yang sudah ditebus mau berlaku sama seperti halnya orang-orang Israel, sepertinya orang Yehuda, seperti halnya para imam ini, yaitu memberikan persembahan-persembahan yang buruk bagi Tuhan kita, atau kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita dari milik kita yang Tuhan percayakan bagi kita kembalikan, kita berikan kepada Tuhan yang hidup. Oleh karena itu, berbicara tentang memberikan yang terbaik bagi Tuhan, apa sih yang dapat kita berikan kepada Tuhan dari hidup ini? Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang dapat Bapak Ibu Saudara sekalian berikan bagi Tuhan yang terbaik dari hidup Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita sadar, kita tahu bahwa firman Tuhan di dalam Ayub mengatakan bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali kepadanya. Berarti waktu kita dilahirkan, kita tidak memiliki apapun, tidak membawa apapun, bahkan selai benang pun tidak ada melekat di dalam tubuh kita. Berarti kita lahir ke dunia ini dengan tidak memiliki apapun. Berarti yang ada pada saat ini pada kita itu bukan milik kita, tetapi itu adalah miliknya Tuhan. Makanya apa yang ada pada kita yang dipercayakan oleh Tuhan pada kita harus berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dari apa yang Tuhan percayakan yang ada di dalam diri kita ini, yang kita miliki pada saat ini dari hidup kita. Nah, apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan dari hidup kita ini? Yang pertama adalah mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Sekali lagi, mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya juga. Kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Hanya itu yang bisa kita berikan, dapat kita berikan bagi Tuhan sebagai pemberian yang terbaik. Makanya Roma 12 ayat pertama mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, memberikan tubuh kita, memberikan hidup kita sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu dikatakan adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuh, mempersembahkan
berarti mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Bagaimana caranya, pertanyaan kita, mempersembahkan tubuh kita atau mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan? Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah kita harus mau hidup bagi Tuhan dengan hanya menyembah Dia, bukan yang lain. Kita hanya mau hidup bagi Tuhan, tidak hanya menyembah Dia bukan yang lain, tetapi kita juga harus mau mengutamakan Dia. Mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Bahkan di atas hidup kita sekalipun kita harus mengutamakan Dia, itu mengutamakan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Tidak hanya mengutamakan Dia, tetapi mendahulukan Dia, memprioritaskan Dia di atas segala-galanya. Ibadah menjadi prioritas utama kita. Betul? Melayani Tuhan menjadi prioritas utama kita, bukan yang lain, enggak. Tapi yang prioritas utama tuh memuji, menyembah Tuhan, menjalin persekutuan pribadi dengan Tuhan, itu harus menjadi prioritas utama kita, yang mana kita mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya di dalam hidup kita, serta mentaati setiap firman Tuhan, mentaati setiap perintah-perintah Tuhan, serta menentang yang namanya perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua, bagaimana caranya kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan atau tubuh kita bagi Tuhan? Tidak hanya kita hidup bagi Tuhan dengan senantiasanya menyembah Dia, bukan yang lain, mengutamakan Dia, mendahulukan Dia, serta mentaati Dia dan menentang yang namanya dosa. Yang kedua, kita juga haruslah mempersembahkan tubuh kita sebagai tubuh yang sudah mati. Bukan kita sudah mati dulu kita persembahkan, bukan, tapi tubuh yang sudah mati atas apa? Atas dosa-dosa kita, dan menjadikan tubuh kita ini sebagai rumahnya Roh Kudus, baitnya Roh Kudus, baitnya Allah. Tubuh kita ini kita pakai dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Di situ firman Tuhan berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, tapi milik siapa? Miliknya Allah. Miliknya siapa? Miliknya Kristus Yesus Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, sebagai orang Kristen, agar sebagai orang percaya, tubuh kita ini adalah tempat tinggalnya satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Yang mana Roh Kudus merupakan tanda dari Allah, tanda dari Tuhan, bahwa kita adalah miliknya Tuhan, kita adalah miliknya Kristus. Saudara dan saya adalah miliknya Yesus Kristus Tuhan. Itu tandanya. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam diri kita, berarti tandanya kita bukan miliknya Kristus Yesus Tuhan. Makanya jadikanlah tubuh kita tempat tinggal pribadi Roh Kudus, yang mana Roh Kudus merupakan tanda dari Tuhan bahwa kita adalah miliknya Kristus Yesus Tuhan. Bilang kiri kanan saudara, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam hidupmu. Katakan. Nah, karena tubuh kita adalah milik Kristus Tuhan, maka kita tidak boleh yang namanya mencemari tubuh kita ini dengan berbagai macam dosa dan kejahatan. Kita tidak boleh mengotori hidup kita ini dengan berbagai macam dosa. Makanya dari itu kita harus mematikan yang namanya keinginan berdosa yang ada di dalam diri kita ini. Dengan cara apa? Mematikan setiap perbuatan-perbuatan tubuh kita ini, perbuatan dosa yang ada dalam tubuh kita, di dalam hidup kita ini, harus matikan. Makanya Roma 8 juga ayat yang ke-13, di mana firman Tuhan mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sekali lagi saya bacakan Bapak Ibu.
Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dikatakan, kamu akan hidup. Pertanyaannya, apa perbuatan-perbuatan tubuh kita? Apa perbuatan-perbuatan kedagingan kita ini? Kita tahu biasanya adalah keinginan daging, betul? Hawa nafsu duniawi, kecemaran, kenajisan, dan yang lain-lain lagi yang menjadi perbuatan atau yang menjadi tabiat berdosa kita. Nah, ini harus kita putuskan. Ini harus kita matikan dari dalam diri kita, dari dalam hidup kita. Kita harus putuskan dari hidup kita. Mengapa? Karena kita tahu dikatakan firman Tuhan tadi di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa karena akibat dari dosa itu maka apa? Maka kita akan mati. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Berarti kalau kita mengikuti perbuatan-perbuatan dosa, keinginan-keinginan dosa dalam diri kita lakukan, maka kita akan mengalami yang namanya kematian. Karena akibat dari kegagalan untuk memutuskan tabiat berdosa atau perbuatan-perbuatan tubuh dapat mengakibatkan kematian, yaitu secara rohani, dan hilangnya hak waris kerajaan Allah bagi kita. Hak waris kerajaan Allah yang hilang itu apa itu? Keselamatan, jaminan keselamatan kekal yang menjadi bagian kita itu akan hilang, diambil dari hidup kita. Makanya kita harus meninggalkan, menanggalkan, mematikan, dan membuang keinginan-keinginan, perbuatan-perbuatan dosa yang ada di dalam diri kita. Firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Coba lagi kita baca ya, Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak baik-baik ya. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan, seperti yang telah kubuat dahulu. Itu yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah berarti kehilangan hak waris kerajaan Allah. Kita tidak mendapatkan bagian, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Kalau kita melakukan segala macam dosa dan kejahatan, itu perbuatan daging yang ada di dalam diri kita ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita semua, marilah kita mau mempersembahkan hidup kita, atau mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan, dengan hidup bagi Tuhan lebih sungguh lagi, dan kita dengan lebih giat lagi mematikan, dengan sungguh-sungguh lagi mematikan setiap keinginan-keinginan dosa yang ada di dalam diri kita ini. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, berbicara tentang memberikan yang terbaik. Apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan dari hidup kita ini? Tidak hanya mempersembahkan hidup bagi Tuhan, tetapi yang kedua, mempersembahkan segala yang terbaik untuk Tuhan dari hidup kita ini. Mempersembahkan segala yang terbaik bagi Tuhan. Maleaki mengecam para imam pada saat itu karena mereka menunjukkan suatu sikap, yaitu suatu sikap yang menghina Allah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dengan mempersembahkan hewan-hewan korban yang cacat, hewan-hewan korban yang sakit, hewan-hewan korban yang tidak baik. Dan ini bertentangan dengan hukumnya Allah. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, yaitu saudara, saya, kita semua, Maleaki mengajarkan kepada kita untuk
kita memberikan yang terbaik dari milik kita kepada Tuhan. Karena kita tahu apa yang ada pada kita itu pun bukan berasal daripada kita. Bukan hanya usaha kerja keras kita, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan mengaruniakan bagi kita apa yang ada pada kita saat ini. Makanya sebagai orang percaya, Maleakhi mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua. Untuk apa? Untuk kita memberikan yang terbaik dari milik kita yang Tuhan percayakan bagi kita, kita kembalikan bagi Tuhan. Pertanyaannya, apa sih yang terbaik dari milik kita yang dapat kita berikan bagi Tuhan kita? Apa? Apa yang terbaik? Apa yang terbaik Bapak Ibu? Tubuh kita kah? Waktu kita kah? Tenaga kita kah? Pikiran kita kah? Perbuatan-perbuatan kita kah? Apakah itu yang terbaik kita sudah berikan bagi Tuhan? Saya mau katakan tidak hanya itu, tidak hanya tubuh, waktu, tenaga, pikiran, perbuatan-perbuatan kita. Tidak hanya itu, tetapi juga segala keputusan yang kita buat di dalam hidup kita inilah seharusnya juga menunjukkan bahwa kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa segala keputusan-keputusan yang kita buat di dalam hidup kita ini yang seharusnya juga menunjukkan bahwa kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dari hidup kita. Misalnya, contohnya sepertinya apa? Seperti apa? Yang pertama, misalnya gini, saudara memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak, itu saudara yang memutuskan untuk memberikan yang terbaik, tidak. Kalau saudara memutuskan untuk memberikan yang terbaik, berarti saudara harus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yaitu tentunya ibadah yang sungguh-sungguh itu yaitu ibadah yang disertai dengan yang namanya pertobatan. Kalau ibadah tidak disertai dengan pertobatan, berarti itu munafik. Berarti itu tidak sungguh-sungguh. Jadi ibadah yang sungguh-sungguh adalah ibadah yang disertai dengan pertobatan. Disertai dengan pertobatan. Ada orang-orang Kristen, ada orang-orang yang mengaku anak Tuhan, dan mereka adalah orang-orang juga yang mungkin rajin di dalam beribadah. Namun kalau kita melihat di dalam hidup mereka tidak disertai dengan pertobatan yang menghasilkan buah-buah roh bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada rajin beribadah, tapi masih suka berjudi, masih suka berbohong, masih suka menipu, masih suka menggosip, masih suka mencuri, masih suka apa lagi? Berbohong, udah ya kata dia. Masih suka apa lagi? Masih suka berzina, masih suka selingkuh. Bagaimana dikatakan bahwa kita betul-betul sudah memutuskan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi tidak disertai dengan pertobatan? Itu tidak dengan sungguh-sungguh, namanya itu menghina Tuhan. Itu namanya kita sedang menghina Tuhan. Kita tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan, melainkan yang terburuk bagi Tuhan dalam hidup kita ini. Padahal dikatakan apa yang bisa kita berikan yang terbaik bagi Tuhan dari milik kita ini? Sebenarnya kita hanya beribadah dengan sungguh-sungguh, dan ibadah kita harus disertai dengan pertobatan. Itu adalah satu persembahan yang terbaik yang kita berikan bagi Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin melayani, tapi kalau tidak disertai dengan pertobatan, percuma saudara. Itu bukan yang terbaik kita berikan bagi Tuhan, itu melainkan yang terburuk, itu menghina Tuhan. Sama seperti kita memberikan korban persembahan yang cacat bagi Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi, kita yang memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh yang disertai dengan pertobatan atau tidak. Betul? Kita memutuskan. Kalau kita sertai dengan pertobatan, berarti kita memutuskan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau tidak disertai dengan pertobatan, berarti itu yang terburuk kita berikan bagi Tuhan. Hanya ibadah yang penampilan di luar saja. Kelihatannya kita adalah orang yang rohani, orang yang cinta dan taat kepada Tuhan. Tetapi waktu kita keluar tempat ibadah, kita kembali kepada habitat semula, melakukan perbuatan-perbuatan dosa
yang tidak menunjukkan kehidupan yang berbuah bagi Tuhan. Yang kedua, misalnya apa lagi? Yaitu saudara memberikan persepuluhan atau tidak, itu juga keputusan saudara. Yang pertama tadi, misalnya saudara memutuskan untuk beribadah pada Tuhan dengan sungguh-sungguh yang disertai pertobatan, itu saudara yang memutuskan mau disertai dengan pertobatan atau tidak. Itu saudara yang memutuskan. Nah, kalau saudara memberikan yang terbaik, berarti harus disertai dengan pertobatan dan perubahan dalam hidup. Yang kedua, saudara memberikan persepuluhan atau tidak, itu juga keputusan saudara. Itu juga keputusan saudara. Saya sebagai hamba Tuhan hanya mengingatkan, saya sebagai hamba Tuhan hanya mengajarkan kepada saudara bagaimana kita sebagai orang percaya, kewajiban-kewajiban kita yang harus kita lakukan, laksanakan. Salah satunya adalah kita memberikan yang namanya persembahan persepuluhan. Terserah pandangan saudara seperti apa. Mungkin saudara mengatakan bahwa berikan persepuluhan tidak mesti di gereja saya, di gereja yang lain, atau ke fakir miskin, janda-janda, jombo-jombo. Pertanyaan saya, apakah rutin setiap bulan kita memberikan itu dari persepuluhan kita? Belum tentu. Tapi persembahan persepuluhan bukan kita berikan ke fakir miskin, janda-janda, jombo-jombo, tapi ke dalam rumah perbendaharaan, ke dalam rumahnya Tuhan. Maliaki 3:10-11 itu jangan bicara tentang apa? Persepuluhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan, rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Firman Tuhan semesta alam. Jadi bukan berikan ke tempat yang lain dengan dalih memberikan kepada orang miskin, janda-janda, jombo-jombo dan sebagainya. Itu dalih, itu menurut pandangan kita, pemikiran kita, pemahaman kita yang seringkali keliru, saudara. Bukan berarti saya mengajarkan saudara memberikan persepuluhan ke gereja ini untuk menguntungkan saya. No, saya bilang tidak. Tapi itu tanggung jawab saudara sebagai orang percaya. Saya mengajarkan saudara sebagai umat Tuhan. Saya juga memberikan persepuluhan. Saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan terhadap persepuluhan yang Tuhan percayakan bagi saya, khususnya uangan yang Tuhan percayakan bagi saya. Saya berikan persepuluhan. Dan dalam memberikan persepuluhan juga saya jujur, saudara. Saya jujur. Nggak mau dibagi-bagi. Contohnya misalnya, ini yang saya ajarkan dengan istri saya juga. Contohnya gini, gaji pokok, terus uang makan, terus uang transport. Nah, yang saya berikan persepuluhan hanya gaji pokok tok. Uang makan dan uang transport tidak saya potong. Tidak. Tetapi semuanya di global biar bersih. Saya mengatakan pada istri saya, semua harus diberikan. Tidak ada uang makan, tidak ada uang transport, semua pokoknya tidak ada kecuali, semua dijadiin satu. Makanya firman Tuhan mengajarkan juga di dalam imamat tentang memberikan persembahan persepuluhan itu. Baik persepuluhan dari hasil bumi tanah itu, baik dari hasil ternak itu, baik dari hasil gaji, itu semua diberikan. Sama ada usaha-usaha kecil-kecil atau bisnis kecil-kecilan yang saya punya misalnya. Ya seperti saya ternak burung, ada hasilnya, itu tetap memberikan persepuluhan walaupun keuntungannya belum ada sebetulnya. Tapi tetap saya potong yang namanya persepuluhan. Saya lakukan apa? Karena saya mau itu semua bersih. Karena saya mau itu sebagai suatu pemberian dari yang saya miliki, yang Tuhan percaya bagi saya. Saya mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saya lakukan. Dan saya mengajak kepada saudara. Bukan berarti saudara memberikan persepuluhan tidak perlu di gereja saudara, di gereja lain yang membutuhkan ada. Tidak bisa, saudara. Saya ada mengajarkan beberapa orang. Waktu mereka mau memberikan persepuluhan ke gereja kita, saya tanya, kamu gerejanya gereja di mana? Oh, saya gereja di sini. Aktif? Ya, gereja ini. Berikan persepuluhan ke gerejamu. Walaupun saya tahu, saudara, saya tahu perpuluhan itu besar. Perpuluhan itu sangat menunjang bagi gereja kita ini. Sangat menunjang. Tapi saya menolak. Bukan saya munafik. Karena saya nggak mau menaruh apa? Menaruh sesuatu yang buruk di dalam gereja ini. Di dalam gereja kita, guys, yang mana sih? Karena prinsip saya, maaf, ini mungkin agak kasar. Di mana kita makan, disitulah kita membayar. Contohnya begini, saudara. Maaf nih kalau kasar, ini kan istilah, cuma gambaran. Jangan saudara ambil hati, jangan ambil pikiran. Ini cuma gambaran aja, contoh. Saudara makan di rumah makan Padang. Makan lahap segala macam. Wah, saudara kenyang, saudara sehat. Ya kan? Wah, kok menikmatin. Kemudian saudara keluar, bayarnya di rumah makan Banyuwangi. Digebukin nggak, saudara? Digebukin. Kan aneh, makan di rumah makan Padang, bayarnya di rumah makan Banyuwangi.
Kalau memang rumah makan Padang Banyuwangi jadi satu, kasirnya di Banyuwangi tidak jadi masalah. Tapi kalau berbeda, gimana? Nah sama saudara, saudara bertumbuh, diberkati melalui firman Tuhan, diberkati melalui persekutuan-persekutuan yang dilakukan oleh gereja saudara, dan saudara bertumbuh semakin kuat di dalam Tuhan, dihiburkan, didoakan. Kemudian saudara membawa persekutuan saudara ke gereja yang lain. Pantas nggak menurut saya? Nggak pantas. Nggak pantas. Bukan berarti saya mau memaksa saudara. Tidak. Saudara sekali lagi, saudara mau memberikan persekutuan saudara atau tidak, itu keputusan saudara. Dan kalau saudara memberikan persekutuan saudara dalam gereja saudara, saya mau katakan, persekutuan itu bukan masuk dalam kantong gembala saudara, tapi persekutuan itu masuk dalam kas bendahara, kemudian dikelola buat gereja. Tentunya paling tidak buat hamba Tuhan yang melayani, buat saya yang bekerja. Tapi bukan semua. Perpuluhan itu bukan untuk semua pendetanya hamba Tuhan, bukan. Tetapi hamba Tuhan mendapatkannya sekian persen, sisanya dikelola bagi gereja. Untuk bayar kontrak gereja, kita tahu kita bayar kontrak gereja. Untuk biaya operasional setiap minggunya, bayangkan listrik ini sebulan berapa? Setiap minggunya harus kita isi 2 minggu sekali atau mungkin sebulan sekali. Itu berapa? Belum untuk kita memberikan persembahan kasih, pemain musik, dan lain sebagainya. Itu kan perlu biaya semua. Nah dari mana menunjang? Dari persepuluhan dan dari persembahan-persembahan yang saudara berikan ke rumah Tuhan. Makanya saudara, kita membutuhkan semua itu bukan untuk pendeta, tetapi untuk rumah Tuhan. Istri saya ajarkan mengembalikan ke dalam rumah Tuhan, yang rumah bendahara gereja. Kalau saya ke organisasi, istri saya ke dalam gereja. Nah saudara, memberikan persepuluhan atau tidak itu adalah keputusan saudara. Beberapa minggu yang lalu saya berbicara tentang persepuluhan, karena kan banyak pro dan kontra berbicara tentang persepuluhan, baik sesama hamba Tuhan maupun sesama umat Tuhan, bahkan sesama umat Tuhan dengan hamba Tuhan. Nah saya sudah memberikan penjelasan pada saudara. Ya kan kita tidak punya waktu panjang untuk meluaskan mengatakan lagi, tapi saudara bisa lihat di khotbah beberapa minggu yang lalu tentang memberikan persepuluhan itu. Saudara mau lakukan atau tidak itu urusan saudara. Yang menjelaskan sebagai hamba Tuhan sudah menyampaikan kepada saudara. Apa yang bukan menjadi milik kita, kembalikan. Karena itu adalah milik Tuhan. Saudara lihat di dalam Maleakhi pasal 3. Coba saudara buka. Maleakhi pasal 3. Ayo kita buka bersama-sama. Kita buka lagi ya. Dalam Maleakhi pasal yang ketiga, ayat ke-10 sampai ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik belalang pelahap. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Dia akan menghardik. Kalau tidak, dia akan membiarkan. Ya, dia yaitu Tuhan akan menghardik bagimu, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan sendiri yang berbicara, bukan pendeta saudara, bukan saya. Ada orang bilang, loh Pak, itu kan perjanjian lama, itu kan hukum Taurat. Kita kan hidup dalam anugerah, hukum anugerah, yaitu perjanjian baru. Saya tanya, Yesus datang ke dunia itu untuk menggenapi hukum Taurat atau meniadakan hukum Taurat? Saudara bisa jawab sendiri. Saudara cari ayat firman Tuhannya, pasti saudara akan ketemu. Tapi saya mau katakan bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakannya. Berarti perjanjian lama, perjanjian baru, sebagai orang percaya kita harus terapkan firman Tuhan, harus kita lakukan. Tapi jelas hukumnya yang berbicara tentang hukum moralitas Allah, tentang kesucian Allah kepada kita manusia. Dan 5 kitab Musa. Kita tidak melakukan yang namanya hukum seremonial lagi, hukum sipil lagi kita tidak lakukan, karena kita mempunyai hukum yang berlaku di tanah air kita. Hukum sipil sudah ada pemerintah kita nggak bisa lakukan seperti perjanjian lama. Ya, hukum seremonial kita tidak melakukan lagi, korban-korban, bahkan sunat
kita tidak perlu lagi, karena Tuhan Yesus sudah menggenapi semuanya itu. Amin Bapak Ibu sekalian. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang dapat kita berikan yang terbaik dari milik kita? Apa? Tidak hanya kita memutuskan untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menghasilkan atau disertai dengan sebuah pertobatan, tetapi juga kita yang memilih, misalnya untuk memberikan persepuluhan atau tidak. Kita yang memilih untuk memutuskan memberi atau tidak. Itu urusan saudara. Saya tidak memaksa saudara. Saudara memberi, puji Tuhan, berarti saudara taat pada firman Tuhan. Saudara tidak mengembalikan persepuluhan, ya terserah saudara kembali, bukan saya. Amin. Itu saya hanya mengajarkan firman Tuhan. Yang ketiga, yaitu saudara mau taat kepada perintah Tuhan atau tidak, itu juga adalah keputusan saudara. Saudara yang memutuskan. Kalau saudara taat kepada seluruh perintah Tuhan, berarti saudara sedang memberikan yang terbaik dari milik saudara bagi Tuhan, yaitu hidup saudara bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, mudah sih sebetulnya bagi kita untuk kita mengatakan sungguh terlalu para imam, sungguh terlalu orang-orang Israel, sungguh terlalu orang-orang Yehuda itu, mereka memperlakukan sesuatu yang tidak baik bagi Tuhan. Tetapi kita juga mungkin tidak sadar bahwa kita mungkin juga bersalah atas dosa-dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh para imam bangsa Israel dan orang-orang Yehuda pada saat itu. Cuma dalam bentuk yang berbeda. Kita bersalah atas dosa yang sama, itu tidak membawa yang terbaik bagi Tuhan, tapi dalam bentuk yang berbeda. Yang mana kita hidup dalam dosa, hidup dalam kehendak kita sendiri, dan hidup tidak memuliakan Tuhan, maka sebetulnya secara tidak langsung itu adalah suatu perbuatan, yaitu perbuatan yang menghina dan menyakitkan hati Tuhan. Dengan apa? Kita mempersembahkan yang terburuk bagi Tuhan melalui hidup kita dan dari hidup kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, bagi Bapak Ibu sekalian. Masa sih kita hanya mempersembahkan yang sisa-sisa bagi Tuhan dari hidup kita ini? Kita mempersembahkan yang najis, yang sudah tidak terpakai. Masa kita memberikan itu bagi Tuhan? Sama sepertinya para imam, mereka mempersembahkan yang terburuk bagi Tuhan. Apakah kita juga mempersembahkan yang terburuk bagi Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik bagi kita dengan hidupnya dikorbankan di atas kayu salib bagi saudara dan saya? Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, maka kita pun harus juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui hidup kita. Bahkan melalui apa yang Tuhan percayakan yang kita miliki pada saat ini, mari kita memberikan yang terbaik dan kita mau hidup dalam ketaatan penuh kepada kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesuslah yang layak menerima pemberian-pemberian yang terbaik melalui hidup kita semua. Amin. Bilang kiri kanan saudara, mulai saat ini berikan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan, mulai saat ini berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekarang katakan pada diri kita sendiri pribadi, aku mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan, 3, 2, 1. Aku mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kita kembali, dan firman Tuhan juga boleh memberkati kita kembali pada hari ini. Mari kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Setelah itu kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, hidup kita untuk kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan mari juga Bapak Ibu Saudara sekalian persiapkan roti dan anggurnya juga sebagai dimana kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan kita laksanakan pada hari ini. Biasa seperti biasa, yaitu setiap minggu pertama di awal bulannya. Mari tundukkan kepala dan kita akan bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa kami yang baik, kembali kami bersyukur dan terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kebenaran firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang sudah kembali mengingatkan kami, bahkan mungkin menyadarkan kami, di mana mengingatkan, menyadarkan untuk mengajarkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, agar kami dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan dari hidup kami ini. Baik itu kami mempersembahkan hidup kami, baik itu kami memberikan apa yang Tuhan percayakan bagi kami yang menjadi milik kami saat ini, yang adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami
untuk kami dapat melakukan, untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyadari mungkin selama ini kami seringkali tidak memberikan yang terbaik bagi-Mu dari hidup kami, bahkan dari yang kami miliki saat ini yang Tuhan percayakan bagi kami. Ampuni kami, ajarkanlah kami mulai saat ini untuk kami mulai memberikan yang terbaik, baik hidup kami, tubuh kami, baik apa yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Dan kemudian kami juga akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada saat ini. Berkati kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran bahkan hidup kami, serta ampuni segala salah, dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Layakkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini, yang mana perjamuan kudus kami laksanakan sebagai peringatan akan pengorbanan Kristus Yesus Tuhan bagi kami. Berkati roti dan anggur, kuduskan, sucikan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa buat firman Tuhan, dan kami siap mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Sama-sama yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari persiapkan roti dan anggur di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu, dan kita mengangkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kembali kami bersyukur dan terima kasih buat kebaikan, buat kasih Bapa yang begitu besar bagi kami, dan merelakan putra Bapa yang tunggal Kristus Yesus Tuhan mati ganti kami agar kami beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu Bapa, ajarkanlah kami untuk menghargai apa yang sudah Bapa berikan bagi kami yang terbaik dari Bapa, yaitu mengorbankan putra Bapa yang tunggal Kristus Yesus Tuhan. Ajarkan kami untuk menghargainya dengan kami memberikan tubuh kami, hidup kami yang terbaik juga bagi-Mu Tuhan. Dengan kami hidup benar, hidup kudus, dan hidup tidak bercacat di hadapan-Mu Tuhan. Memang kami menyadari kami tidak mampu, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan, menguatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi dengan kami memakan roti ini, kami percaya kami bersatu dengan gereja-Mu, dengan tubuh-Mu, sehingga kelak kami boleh benar-benar dipersatukan di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memakan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari persiapkan anggur Bapak Ibu sekalian di tangan kanan Bapak Ibu, dan tinggi melebihi kepala Bapak Ibu sekalian. Anggur ini adalah melambangkan darah Kristus, atau cawan ini adalah melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Dan dengan darahnya yang mahal, dia sudah menebus saudara, sudah menebus saya, dan dia sudah membayarnya lunas. Sehingga hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Hidup kita bukan milik si jahat lagi, si iblis, tetapi milik Kristus Yesus Tuhan. Oleh karena itu mari kita memberikan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan, dan kita hargai apa yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kita yang terbaik dari hidupnya. Kita berikan yang terbaik juga dari hidup kita bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, yang tidak terhitung dan tidak terhingga dan tidak terbalaskan. Oleh karena itu ajarkan kami untuk menghargai apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, perbuat bagi kami, di mana Tuhan Yesus memberikan hidupnya bagi kami, dan biarlah kami juga memberikan hidup kami bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan anggur ini atau cawan ini adalah melambangkan darah-Mu Tuhan yang sudah tercurah bagi kami, membayar kami lunas, sehingga hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi melainkan milik Kristus. Biarlah Kristus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami betul menyenangkan hati-Mu, Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami akan meminum anggur ini
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari naikkan syukur saudara kepada Tuhan. Naikkan syukur saudara yang terbaik bagi Tuhan. Naikkan syukur dan terima kasih saudara kepada Tuhan melalui doa pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sungguh baik, Tuhan sangat baik bagi kami. Tiada yang sepertimu Yesus, tak akan pernah ada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur dan terima kasih pada hari ini kami boleh mengambil bagian kembali dalam perjamuan kudus. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah ketika kami memakan roti dan minum cawan ini, kami betul-betul memperingati akan pengorbananmu, akan kasihmu, akan kebaikanmu yang begitu besar di dalam hidup kami. Dan biarlah waktu kami mengingat akan kebaikan dan kasihmu yang begitu besar di hidup kami, kami boleh mempersembahkan hidup kami juga. Kami mempersembahkan yang terbaik bagimu Tuhan, untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Kami menyadari bahwa kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu, tetapi biarlah kami memberikan hidup kami Tuhan sepenuhnya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa buat perjamuan kudus pada hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit yang mau saya doakan secara khusus. Angkat tanganmu dan taruh satu tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Di tubuh Bapak Ibu saudara yang sekalian yang sakit, taruh di tangan satu tangan dan satu tangan angkat ke atas kepada Tuhan. Saya akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan, saya berdoa Tuhan buat setiap tangan-tangan yang terangkat dan tangan yang ditaruh di bagian tubuh yang sakit secara jasmani. Apapun penyakit yang ada saat ini yang bersarang di tubuh jasmani umatmu, hambamu berdoa Tuhan, mari hambamu meminta biarlah kesembuhan yang daripadamu turun atas umatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit dalam bentuk apapun, aku berdoa dipatahkan di dalam nama Yesus. Sebagaimana firman-Mu berkata Tuhan, dengan bilur-bilur Yesus menjadi sembuh. Terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan. Terimalah dengan iman saudara, dan saudara menerima kesembuhan itu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji namamu. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Jemaat Tuhan yang mengalami persoalan, mengalami masalah, dan mengalami tantangan hidup saat ini yang sepertinya tidak ada jalan keluar, yang tidak mampu untuk menghadapinya, Tuhan mampukan, Tuhan berikan jalan keluar, dan Tuhan berikan kemenangan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, karena Yesuslah yang menjadi jawaban bagi umat Tuhan. Hamba berdoa berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Nah, pada hari ini saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu, bagi yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhannya, dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini, atau juga bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja pada hari Senin jam 6 sore pada saat diadakannya doa malam di gereja. Bagi yang melalui transfer, harap memberikan bukti transfernya ke nomor telepon atau WA di bawah ini. Demikian pemberitahuan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami mau memuji-Mu Tuhan pada hari ini. Kami mau bersukacita di dalam-Mu dan kami mau meninggikan nama Yesus. Sama-sama kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Amin. Terima kasih
Setiap pujian penyembahan kami kiranya menyenangkan hati Yesus. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberkati melalui ibadah pada hari ini. Amin. Dan mulai pujian, dan mulai firman Tuhan, dan mulai penyembahan kita, dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita akan mengakhiri di dalam doa dan doa berkat. Mari Bapak Ibu, tundukkan kepala kembali dan arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita akan akhiri di dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan, sebab hanya Yesus Tuhan yang layak ditinggikan, disembah, dipuja dan dipuji di dalam hidup ini. Pada hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kemampuan dan memberikan kesanggupan bagi kami untuk kami melaksanakan ibadah kami secara online. Dan sekali lagi, melalui ibadah kami secara online ini kami percaya bahwa hadirat Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan juga dinyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan sudah tolong sehingga ibadah ini berjalan dengan tidak kurang satu apapun. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami akan berdoa terlebih dahulu, berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa, mari berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan dengan roh yang takut akan Tuhan, dan berkati pemimpin kami dari presiden, wakil presiden, para menteri, jajarannya, bahkan kepala-kepala daerah, bahkan semua yang ada di seluruh provinsi yang memimpin setiap wilayah-wilayah yang ada. Kami berdoa Tuhan memberkati, mengurapi setiap mereka sehingga mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Dan kami berdoa buat program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah untuk yaitu mendapatkan vaksin daripada virus corona ini. Mari Tuhan tolong biarlah ini boleh terlaksana dengan baik. Dan kami berdoa buat garda terdepan, para aparat keamanan dan tim medis. Kami berdoa juga perlindungan Tuhan nyata atas mereka, kesehatan, kekuatan diberikan bagi mereka Tuhan. Kami berdoa juga buat kami sebagai warga negara, sebagai masyarakat Indonesia yang baik. Tuhan berikan kami hati yang mau taat, telinga yang mau dengar-dengaran untuk mentaati dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran daripada COVID-19 ini, yaitu dengan kami menerapkan protokol kesehatan Tuhan, untuk sebagai tanda kami bersama-sama dengan pemerintah untuk bekerja keras memutuskan penyebaran daripada COVID-19 ini. Berikan kami sebagai masyarakat hati yang mau taat dan telinga yang mau dengar-dengaran dan mau patuh melakukan setiap himbauan daripada pemerintah. Karena kami percaya pemerintah saat ini itu adalah pemerintah yang sudah Tuhan tetapkan. Dan kami percaya ketika kami taat kepada Tuhan, berarti kami taat juga kepada pemerintah yang menjadi wakilnya Tuhan di muka bumi ini. Oleh karena itu, sekali lagi di dalam nama Yesus berkati pemerintah kami, dari presiden, wakil presiden, sebagainya, bahkan sampai kepala-kepala daerah yang ada. Tuhan memberkati mereka. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripadamu. Terpujilah namamu Tuhan. Dan pada akhirnya Amba berdoa buat setiap jemaat Tuhan, bahkan semua yang menyaksikan ibadah secara online pada hari ini, dalam pergumulan-pergumulan, bahkan dalam kerinduan-kerinduan ketupat Amba berdoa, mari Tuhan memberkati dan Tuhan nyatakan pertolongan Tuhan, jawaban-jawaban Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita serta perlindungan yang ilahi daripada Tuhan. Jauhkan sepanjang minggu ke depan dari mara bahaya, maut, kecelakaan, untuk apapun, kuasa kegelapan, rencana jahat manusia, tangan jahat manusia, bahkan wabah virus corona sedang merebak saat ini. Tuhan jauhkan, tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi bila kuasa Tuhan melingkupi umat Tuhan dan tiang awan, tiang api menyertai setiap langkah kehidupan jemaat Tuhan sepanjang minggu ke depan, 1 bulan dan seterusnya, Hamba berdoa apa yang dikerjakan dilakukan. Mari Tuhan juga membuat maju dan berhasil, semakin meningkat bukan menurun, dan Tuhan menjadikan kepala bukan menjadi ekor. Itulah janji Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Yang paling terpenting adalah umat Tuhan tetap mengarahkan hati dan pikiran yang tertuju tetap hanya kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naik dalam satu nama,
yang menjadi jawaban bagi kami yaitu Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Saudara, angkatlah kedua tangan saudara dan arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Aleichem Besem Hamasiah.